Aku kebetulan belum pernah, tapi boleh kali ya? Boleh kali ya kalau dicoba, mungkin ada kesempatan kamu masuk ke dalam aku sauna. mau banget. Mau banget. Ngebajak pun aku juga mau. Oh my god. Oke, kamu mau. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jonathan di Bicil, bincang-bincang kecil bersama gue star aku yang super heboh ini. Gaitsa Farlianda. Oke, di sini we're both from this kinds of communication, kampus 5 UNESA Magetan. Mungkin pertama kita mau berkenalan dulu. Boleh? Berkenalan dulu bersama Kak Gaitsa. Mungkin bisa dikenalkan secara singkat profilnya. Oke, aku Gaitsa Farlianda. Kalian bisa panggil aku Gaitsa. Aku program studi komunikasi Ya. Universitas Negeri Surabaya, kampus 5. Tepatnya semester 3. Dari penjurusan apa? Penjurusan aku Marketing Communication. Oke. Mungkin Kak Gaitsa ini di kampus UNESA 5 ini ngekos ya? Atau pulang pergi atau gimana? Aku ngekos kebetulan. Ngekos. Oh, berarti bukan dari orang sini asli ya? Bukan, aku ngerantau kebetulan. Oh, ngerantau. Kakaknya ngerantau. Emang kotanya dari mana sebelumnya asalnya? Aku kotanya sebelumnya di Bintaro. Kamu tahu nggak? Bintaro Tangerang ya? Atau mananya? Itu bisa perbatasan Tangerang dan Jakarta sih kebetulan. Oh, Tangerang Selatan berarti. Iya, ya? Tangerang Selatan. Oke, Dari berarti ini sejalan dengan SDGs kita, SDGs 10, yaitu mengenai ketimpangan. Iya. Mungkin aku akan mengobrol lebih dalam mengenai SDGs 10 ini bersama Kak Gaitsa dengan pertanyaan pertama, mungkin apa perbedaannya atau rasanya, how do you feel about Magetan, the city of Magetan, ya, the city of Magetan ini. Yes. Pertama kali yang ada di pikiran Kak Gaitsa tentang Magetan ini apa sebelumnya? Pertama kali ya, aku di Magetan itu pasti kalian first time ke Magetan tuh people-nya tuh kayak kerasa banget difference-nya. Terus juga agak shock, tapi lama-lama kayak udah terbiasa gitu ya, mungkin karena udah kelamaan juga gitu. Berarti udah selama 2 tahun ya? Atau setahun? 1 tahun. 1 tahun 1 tahun setengah, iya. Berarti mau jalan 2 tahun ini? Iya, udah mau jalan 2 tahun sih. God. Alhamdulillah. Berarti apa rasanya kakak di sini, nyaman di Magetan ini atau malah banyak rasa kayak overthinking, kayak aduh aku mau balik ke Bintaro, gitu, atau gimana? Mungkin ini ya, kalau awal-awal tuh kayak pengen banget balik ke Bintaro, soalnya kayak rasanya tuh hampa teman-teman. Iya. Dan makin lama tuh udah terbiasa gitu, jadi makin nyaman gitu, kayak oh ya udah ternyata nyaman juga aku di sini gitu. Oke, mungkin bisa diceritain hal yang ngerasa bedanya. Maksudnya kayak ya oke, kalau semisal orang-orang di sini sama orang-orang di tempat kakak tinggal Bintaro itu jelas bedanya tuh jelas ya, tapi jelas banget. apa yang bikin ngerasa paling beda kecuali itu gitu? Mungkin ini ya, kalau di sini tuh budayanya masih kental banget ya teman-teman. Oke, ya. Nah itu aku juga ngerasa banget. Jadi aku kayak lebih menghargai budaya di sini juga. Iya. Terus juga menghargai sesama warga sekitar kosan aku gitu. Berarti kakaknya sering berkomunikasi sama warganya tuh, range-nya tuh sering atau emang ya udah gitu? Kalau kebetulan aku kan baru pindah kos ya Kak. Nah itu aku hampir setiap minggu aku berbincang dengan warga sekitar dan juga tepatnya ibu kos sebelah aku. Oke. Berarti lumayan deket ya sama ibu kos? Lumayan deket-deket banget. Berarti untuk adaptasi itu udah gimana ya? Adaptasinya itu udah di tingkatan yang udah apa ya? Apa sih kayak udah kalian sama udah ngerasa yang udah keluarga banget, atau gimana? Boleh diceritain awal adaptasinya sama warga-warga sekitar gimana? Aku awalnya tuh kan ngontrak ya. Iya. Nah di situ aku udah berinteraksi dengan tetangga perumahan kontrakanku itu. Depannya itu namanya tepatnya Ibu Yudhoyono ya. Oh iya, Ibu Yudi, penjual pempek. Oke, aku tahu banget. Enak banget ya sih. Iya, aku tahu banget. Bu Yudhoyono tuh baik banget loh teman-teman. Dia juga feel free juga sama aku, kalau misal aku lagi kesusahan ke dia itu juga nggak apa-apa. Kayak waktu puasa itu tahun kemarin ya, aku tuh dimasakin sahur, waktu berbuka puasa juga dimasakin, dibagi-bagi sama dia, ke rumah dia terus itu. Jadi Feels like home. Iya, kayak oh my god, she's like the mom.
The second mom. Iya, the second mom, Oke. ya. Berarti adaptasinya mungkin udah mesti kayak berarti udah nyaman gitu Udah kan. nyaman, Berarti lumayan lah. ada nggak gangguan atau kayak pernah di catcallingin nggak sama warga-warga sekitar gitu? Oh, kalau catcalling itu biasanya aku lagi naik motor sih. Oh ya. Sama apa ya, abang-abang di pinggir jalan itu loh. Oke. Nah itu kadang manggil mbak, terus kadang juga disiul gitu Oh loh. my Kamu tau God. gak sih? Ya itu kayak Kayak Krishna ya. boleh. Terus? So annoying gitu. Iya ya. Itu aja sih paling. Berarti masuk pergaulan di Magetan. Menurut kakak pergaulan di Magetan gimana? Pergaulan perkuliahan kakak? Perkuliahan aku selama ini sih enjoy aja ya. Kebetulan aku alhamdulillah banget dapat teman yang full supportive. Oke. Ya. Karena pasti kalau ngerantau tuh pasti butuh banget yang namanya teman yang supportive dalam keadaan apapun itu ya. Ya, biar kita ngerasa nggak sendiri gitu kan. Iya benar. Kalau tugas-tugas juga mungkin sedikit kebantu gitu Iya, adanya temen gitu kan. Kehidupan sehari-hari juga. Pernah nggak, kan kakaknya dari Jakarta nih, pernah nggak ngerasa beda sendiri malah atau nggak pengen gabung sama Orang lain yang lokal. yang di sini Awalnya tuh aku agak susah gitu bergaul dengan orang lokal. Cuman makin lama aku tuh makin terbiasa kayak oh ya udah ternyata kayak gini. Oke lah nggak apa-apa gitu bergaul dengan siapa aja gitu loh. Gitu kalau menurut aku. Berarti itu tantangan terbesar atau mungkin untuk mental kakak buat orang yang first time gimana ya? Orang yang first time ngerantau gitu di itu sini. mungkin termasuk tantangan terbesar kakak atau mungkin ada lainnya? Kalau itu awalnya tantangan terbesar ya teman-teman, karena bergaul dengan orang lokal tuh awalnya tuh agak sulit gitu ya. Tapi kan makin lama kita kan terbiasa, jadi kayak ya udah enjoy aja sama mereka gitu loh. Kenapa gitu? Kenapa kalau enggak ya gitu lah pokoknya. Ya kenapa kalau nggak bertahan sama mereka ya udah sama siapa lagi gitu kan? Dan mungkin cara ngerawat agar kebertahanan itu tetap bertahan itu gimana menurut kakak? Mungkin kalau dari aku ya, kita tuh saling terbuka aja. Maksudnya terbuka yang kayak gak usah ada rasa lain gitu lah di hati, paham gak sih? Terus juga kayak enjoy aja, mereka tuh juga sama kayak kita. Kenapa kita nggak bergaul sama mereka gitu? Kenapa kita pilih-pilih sama mereka gitu? Padahal mereka kan sama kayak kita kan? Apa perbedaannya gitu loh? Nggak ada. Ya, we're same. Iya. Yeah. Talking about ketimpangan SDGs 10 kita, menurut kakak apa definisi dari ketimpangan itu sendiri? Kalau ketimpangan menurut aku pasti perbedaan ya. Perbedaan antara sesama mungkin ya. Yeah. Itu setelah ngerasain perbedaan hidup di Jakarta dengan hiruk pikuk kota yang sangat padat itu, terus pindah ke Kabupaten Magetan, kan kita onesinya di Kabupaten Magetan, betul? Iya, betul. Iya, nah itu apa yang bikin beda menurut kakak? Atau kakak malah ngerasa terbiasa dengan hidup di Jakarta dengan kota yang padat gitu? Menurut aku emang udah terbiasa ya hidup di kota padat gitu yang kayak rame banget. Perbedaannya tuh di sini, kalau di sini orang-orangnya tuh biasanya nggak sabaran. Orang-orangnya nggak sabaran maksudnya? Kayak apa ya, mereka tuh apa sih ibaratnya kayak naik motor, naik kendaraan gitu tuh kayak asal nyelonong gitu aja loh. Asal aja gitu loh, kayak nggak ada peraturannya. Iya. Ya itu sih menurut aku perbedaannya. Terus kalau suasananya mungkin? Suasananya di sini lebih asri gitu ya. Tentu ya itu. Iya, banyak banget alam, terutama Gunung Lawu, Mongkrang, terus Sarangan, sawah juga. Kamu pernah ke sawah nggak sebelumnya pas di Jakarta? Enggak sih, nggak pernah. Makanya aku di sini kayak wow, hebat sawah banget. gitu. Iya, sawah banget. Aduh, tapi aku suka kok alam-alam gitu. Oh, kamu suka alam-alam gitu. Berarti kamu harus nyobain ke sawah gitu ya, masuk ke dalam sawahnya. Iya, aku kebetulan belum pernah, tapi boleh kali ya. Boleh kali ya kalau dicoba, mungkin ada kesempatan kamu masuk ke dalam sawahnya. Mau banget. Ngebajak pun aku juga mau. Oh my god. Oke. Kamu mau ngebajak sawah? Mau. Aku pengen belajar hal-hal baru gitu kayak gitu. Menurut kamu? Something gitu ya. Oke. Mungkin menurut kamu apa yang bisa bikin anak rantau lebih diterima di daerah khususnya di Kabupaten Magetan ini?
Mungkin jangan terlalu ngebatasin diri ya ke Oke. warga sekitar, Hmm. terus teman lokal. Nah, kalian juga harus terbiasa, kalian harus ngadepin semua tantangan itu dengan pelan-pelan ya, pastinya nggak bisa instan gitu aja. Dan intinya kalian tetap semangat ngejalanin hidup hari-hari walaupun nggak ada keluarga terdekat Iya. di sini, tapi kamu jangan ngerasa sendirian gitu sih. Oke. We have friends. Yes. We have dosen-dosen yang mungkin Iya, dekat sama kita supportive, itu iya. support sama kita Mm-mm, gitu kan. gitu, bener. Untuk satu kalimat buat kamu yang lagi berjuang menghadapi ini kerantau-rantauan ini apa? Tadi jangan pernah ngerasa sendirian. Jangan gitu. pernah merasa sendirian. Because Because kamu pasti punya orang-orang berharga di sekitar kamu gitu sih. kayak mungkin boleh kali ya pesan buat Gen Z di luaran sana yang ngerasa kalau rantau itu berat atau rantau itu aduh aku takut ngerantau gitu kan. Maksudnya nggak mungkin selama ini kita di rumah dan kita nggak mungkin kita nggak menghasilkan money di rumah kita sendiri gitu. Apa pesannya buat Gen Z di luaran sana untuk tidak takut ngerantau? Pasti awalnya takut, cuman kalian itu harus tetap ngelawan rasa takut tersebut ya teman-teman. Jangan selalu di zona nyaman. Nah, kalian harus coba bangkit ya, harus berjuang ngelawan rasa-rasa takut itulah pokoknya. Itu sih kalau pesan aku. Dan jangan ngerasa Sendirian. Oke. Ngomong-ngomong soal Magetan, Kak Gaitsa udah pernah kemana aja selama di Magetan ini? Selama di Magetan ya, aku tuh udah pernah ke Sarangan ya. Tahu kan kamu Tahu banget. Itu naik banana boatnya. Banana boat. Kamu naik banana boat? Speedboat bukan? Oh iya, Speedboat. speedboat. Iya, Kamu naik speedboatnya. speedboat. Oh, kamu sama siapa kamu naik speedboat? Waktu itu aku sama keluarga aku ke situ. Oh, Terus pas awal-awal sama merantau ke waktu sini. broadcasting juga pernah tugas. Oh iya, kita ya? Iya. Oh iya, aku lupa. Terus abis itu selain ke Sarangan aku udah pernah ke Tawangmangu. Oke. Kamu di sana ngapain? Itu waktu itu upgrading Himakom sih kebetulan. Di villa gitu ya? Iya. Oh, berarti kalian rame-rame gitu di situ. di villa. Rame-rame di villa itu. Terus? Abis itu aku ke Madiun ya pastinya ya. Kemudian Kita ngopi-ngopi lah santai-santai. Terus ke Madiun aku udah strolling around ke Madiun. Iya, strolling. Ke Lokatara ini. Iya, Lokatara ini Ngopi wah, nugas ngopi gitu ya? nugas itu enak banget ya. Terus? Aku udah ke Pacitan, Pantai Serau, terus Pantai Telengria. Kamu pernah ke Pantai Telengria? Iya, pernah. Oh, di mana itu? Di Pacitan? Pacitan agak sananya dikit sih, lumayan jauh. Oh, naik apa kamu? Oh, sendirian atau? Bareng temen-temen anak Ilham juga naik mobil. Seru ya. Terus kemana lagi? Ke Serau lagi sih, udah paling sekitar Ke segitu Serau aja. lagi 2 kali ke Serau? Iya, Seraunya 2 kali. Oh, ke Seraunya kedua kali. Semenyenangkan itu ya? Serau 2 kali semenyenangkan itu. Semenyenangkan ternyata. itu, Oh wah, my menyenangkan. God. Terus kemana lagi? Selain ke pantai, terus ngopi, terus ke danau. Paling aku ke ini ya, ke kampung mamaku. Kamu mama kamu di mana? Di Solo. Enggak, di Cepu. Oh, ke Cepu. Iya. Oh, di Cepu. Blora ya, Jawa Iya, Tengah. Blora. Terus? Terus udah sekitar segitu aja. Mungkin kamu udah pernah ke Surabaya belum? Surabaya. Nengokin aku, anak pusat. Aku belum pernah sama Belum sekali. Pengen banget Hope deh. soon ya. Iya, amin ya Allah. Terus apa ya? Mungkin kemana lagi setelah itu? Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi sih. Ke Solo paling ya. Ke Solo. Selama ngantor di sini aku main ke Solo ke apa tuh? Mall apa ya namanya? Mall Pakuwon. Solo. Bukan satu. Pakuwon. Iya, Pakuwon. Oh my God, aku kok lupa ya. Iya kan? Ya terus? Udah sih itu aja. Udah itu aja. Oke, mungkin segitu dulu aja bicil kita hari ini atau bincang kecil kita hari ini bersama Kak Gaitsa. Mungkin hope soon kita ada episode kedua dengan kalau misal video ini banyak yang nonton, kita bakal podcast di sawah dan ngebajak sawah kayak kamu yang katakan tadi ya. Barusan aku bilang itu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Hope you guys enjoy. Bye. Bye.